Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi terima kasih ya Mbak Rara udah buka acara malam ini. Oke, 2 thumbs up. Terima kasih. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Selamat malam. Ketemu lagi ya dengan kami ya, dengan saya khususnya sama teman-teman dari sudut yang lain. Oke, malam ini temanya sangat menarik ya, tentang penolakan ya. Namun sebelumnya teman-teman semuanya, khusus malam ini kita punya aturan baru nih ya. Kita ada aturan baru, kita ada konsep webinar yang baru. Jadi nanti bagi yang mau bertanya tidak boleh di room chat ya, Kak Rara, teman-teman semuanya. Untuk yang bertanya wajib unmute ya, dan tunjukkan atau nyalakan video Anda. Jadi supaya lebih lebih semangat ya, dan semua saling kenal ya. Jangan-jangan nanti ada yang namanya siapa ya? Ada yang namanya Ani tapi ternyata aslinya namanya Bambang gitu kan, repot kan? Ya, jadi aturan pertama nanti semua bagi rekan-rekan semuanya yang bertanya silakan unmute dan nyalakan video teman-teman semuanya, itu yang pertama. Nah yang kedua, ini siapa aja yang udah datang? Oke, selamat datang teman-teman. Ada sebentar, saya mau sapa satu-satu nih. Yang pertama, wah ini ada Mbak Arum. Halo, selamat malam Mbak Arum. Mbak Arum nih tim customer service dealmaker yang baru nih dari Sudut. Ada Mbak Desi dari Magelang. Oke, ada Mbak Devi Kah Rahma. Halo, salam kenal. Dua. Oke. Ada Mas Mira. Halo Mas Mira. Mbak Ista yang ada di Bali. Selamat malam. Mas Khairul Anas yang ada di belakang saya. Selamat malam. Ada Melina, Kak Melina di Bali. Halo Kak Melina, Kak Bika Dina. Oke, ada Pak Yogi, Kak Naila itu. Ada Kak Rizky nih, Mbak Rizky. Nah, ini ada tamu istimewa nih. Ada Mbak Rizka Wirawan. Assalamualaikum Mbak Rizka. Mana nih? Halo? Halo Mbak Rizka. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih tamu mewah malam ini. Terusan tadi siang kita ketemuan ya, ngobrol-ngobrol banyak. Iya, ada Mbak Naila. Ada Mbak Naila juga ya. Oke, selamat malam Mbak Naila. Assalamualaikum. Wah, ini malam ini semangat nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap menyimak juga. Oke, selamat datang Mbak Naila dan Mbak Rizka. 2 orang yang istimewa nih ya. Kenapa istimewa? Selamat malam Mbak Rosalina Celana, semangat sekali. Kak Mira dari Malaysia. Sorry Mira, tadi voice note-nya saya jawab setelah webinar malam ini ya. Selamat malam juga buat Mbak Wulan sama Mas Yosi. Oke, ya, terima kasih. Nanti yang lain bisa betul ya. Teman-teman, selamat datang juga. Bung ya. Oke. Malam ini spesial karena saya sengaja materi tidak akan saya munculkan di monitor, materi ya biar kita semua bisa fokus ya. Sebelumnya buat pembukaan atau mungkin Pak Dimas mau menyapa dulu teman-teman yang lain mungkin. Oke. Unmute Pak, unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga malam hari ini kita semua mendapatkan ilmu, tambahan ilmu. Semoga malam hari ini akan jadi tambahan pahala, karena katanya kalau untuk mencari ilmu itu sama dengan mendapatkan tambahan pahala gitu. Ya, ini ada rekan saya, sahabat saya, Amin. Pak Muhammad Yogi Ramadan. Akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Oke, silakan Pak Yogi. Mas Yuri.
Oh, kalau Pak Yogi, khusus Pak Yogi ini harus panggilnya pakai Pak ya. Silakan Pak Yogi. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih juga teman-teman yang masih bergabung, dan saya lihat juga banyak yang nggak pernah bolos ya di webinar-webinar sebelumnya. Yang disampaikan Pak Mahe malam ini akan luar biasa, rahasia banget gitu, rahasia banget yang sebenarnya itu kita sampai berantem ini, jangan sampai di apa namanya, jangan disampaikan Pak Mahe, jangan disampaikan gitu, kita sampai berantem saking rahasianya gitu ini. Jadi beruntunglah teman-teman yang bisa join di malam hari ini. Kita akan sinyalnya hilang ya? Lancar kok, lancar ya? Lancar. Oke. Ya, jadi sangat beruntung teman-teman yang bisa bergabung di malam hari ini, karena kita akan mengungkapkan rahasia yang sangat-sangat rahasia lah. Yang sebenarnya itu apa namanya, kita nggak akan mengungkapkannya ke orang lain gitu. Jadi ini selamat menikmati teman-teman. Monggo Pak Mahe, terima kasih banyak. Terima kasih Om Yogi, terima kasih sambutannya. Oke teman-teman, malam ini saya nggak mau semua tegang ya, kita santai aja, relax aja ya. Mbak Rara juga semangat banget ini jadi host malam ini. Ya. Ngomong-ngomong Mbak Rara ini tim CS Maker yang kalau nggak salah 3 bulan berturut-turut pecah rekor. Bulan Maret ini beliau Mbak Rara ini pecah rekor lagi. Selamat ya, selamat. Hari ini Mbak Rara closing 200 pitches dari Singapura ya, betul ya Mbak Rara ya? Benar, alhamdulillah Pak Mahe. Alhamdulillah, selamat Mbak Rara. Habis ini makan-makan kita. Saya sampai bingung ya, gimana ya caranya bisa closing 200 pitches dari luar negeri lagi ya. Saya pengen belajar juga kapan-kapan sama Mbak Rara. Nah, malam ini sebelum saya masuk ke inti materi, teman-teman khusus yang ini ya, silahkan tulis di room chat ya. Tulis di room chat supaya saya bisa ngerti ya situasi teman-teman semuanya. Tentunya teman-teman yang ikut webinar ini kan pasti sudah jalankan bisnis wujud ya. Dan bisnis Anda lah ya, bisa Anda semua ya. Nah, coba tuliskan di room chat ya, penolakan yang paling membekas ya, penolakan yang paling membuat teman-teman itu jadi baper gitu ya, nangis gitu, seminggu nggak berhenti gitu kan. Coba tuliskanlah, saya pengen ngerti situasinya. Ya, saya minta semua sebelum semua nulis ya, saya nggak akan masuk ke materi inti deh. Oke, ya, semua wajib tulis nih. Termasuk teman-teman dari sujud juga ya, teman-teman dealmaker juga wajib tulis ya, penolakan yang paling membuat mewek ya, nangis gitu. Kak Mira Malaysia juga sama Kak Mira. Ayo, semua wajib nulis. Sebelum semua nulis, saya nggak akan masuk ke materi nih. Ayo. Ini Oke. Pak Mahe, ini Mas Wirani nggak berani chat saya, tapi bilangnya saya apa? Cewek Pak gitu. Kalau ditolak cewek nggak termasuk ya. Kalau ditolak cewek nggak termasuk. Oke. Ini sudah ada nih Mbak Rara. Kak Rosalina Mendrova, sajadah doang harganya segitu, kemahalan belum lagi ongkirnya. Oke, bagus. Oke, next yuk. Siapa lagi yang lain yuk? Kak Ista. Oke, Kak Ista, sajadah sebelah kualitas sama, harga lebih murah. Oke. Kak Farah. Wah, harganya kok mahal banget sih, Mbak? Ya, oke. Bagus, nggak apa-apa. Oke, next yuk. Yang lain semua aktif ya. Pak Dimas sama Pak Yogi juga wajib nulis nih. Ya, penolakan terbesar di bisnis sujudnya apa nih gitu kan? Kak Mira, Malaysia, sajadah terlalu mahal, customer Dubai. Waduh, customer Dubai bilang terlalu mahal ya. Ya, Dubai bagian mana itu ya? Mungkin Dubai bagian Thailand ya. Oke, bagus. Kak Devi, dicuekin. Kasihan deh lo. Oke, nggak apa-apa. Good, bagus. Mas Yogi, harganya sama kayak beras 15 kg, Mas. Mending untuk beli beras buat keluarga saya. Oke. Mas Dimas, apa nih? Saya hampir nggak tertolak, Pak Mai. Wow. Berarti ditolak terus gitu. Oke, good. Mbak Desi, di PHP-in Pak. Aduh, ya sampai baper ya Mbak Desi ya. Oke. Siapa lagi nih?
Kak Mika Dina Abram. Oh, Kak Carolina. Oke, sadahnya mahal. Terus oke, kalau tebel sih kayaknya bukan sajadah portable. Tapi is oke, enggak masalah. Bagus. Oke. Kak Sela, udah kirim motif dan mockup keren, hanya di reply. Terima kasih. Oke, kembali kasih. Nggak ada masalah, no problem. Bagus, Kak Sela. Yuk, siapa lagi yang lain nih? Mbak Rara minta tolong yang belum nulis di room chat di absen nih. Ya, siapa lagi yang belum nulis nih? Ya. Ayo, siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Yuk. Kak Mas Yosi. Customer tiba-tiba hilang tanpa kabar, di follow up cuma di read. Iya, sama. Mas Khairul Anas, baru tadi siang, sajadah kok aneh. Ya, mungkin dia tinggal di hutan. Ya, oke, nggak apa-apa, bagus. Oke, next. Yuk, siapa lagi? Yuk, semua harus nulis ya. Kak Naila dan Oke, Kak ini Rizka. Kak. Oh iya betul. Di room. Ya, Kak Naila sama Kak penolakan wajib nih. Ayo, Kak Arum. Sadarnya mahal banget. Yang paling murah berapa? Sudah saya dikasih harga paling murah, dibilang masih mahal, dan dibilang bahannya tipis banget. Oke, bagus ya. Ya, kalau tebal bukan sajadah travel ya. No problem, good, bagus. Yuk, yuk siapa lagi yuk? Semua yuk, nulis yuk. Ini Kak Naila sama Kak Rizka belum nih. Ya. Kak Rara belum nulis nih Kak Rara nih. Oke, Kak Adelisa Tita, kompetitor sejenis udah banyak bermunculan nih Pak. Power selling product value yang jadi pembeda dari Sujud dan produk kompetitor apa Kak? Oke, bagus. Oke, nanti kita jawab ya kalau semua sudah nulis nih. Good, bagus Kak Tita ya panggilannya ya, atau Kak Adel ya. Thank you. Yuk, next. Siapa lagi yang belum? Ya. Oke. Yuk, siapa lagi? Kak Ulan, udah tap invoice, di-read aja. Saya tambahin, habis itu ngilang. Sama, oke. Bagus. Oke, apa lagi? Oh, Kak Mira lagi. Minta derma sajadah tidak mau beli. Maksud Kak Mira mungkin minta sajadah free, tak mau beli, gitu ya Kak Mira ya. Oke, bagus. Ada yang lain? Silahkan, siapa lagi nih? Kak Mai Castor ini siapa ya namanya ya? Customer pernah? Kak Ika. Siapa? Kak Ika, oke. Customer pernah tak suruh harga dulu, ditebak harga 50.000. Oke, terima kasih ya. No problem ya, karena Sujud pernah dihargai cuma seharga secangkir kopi. Parah kami alami. No problem Kak Ika. Yuk, next siapa lagi yuk? Yang pernah ditolak, yuk, penolakan yang paling bikin mewek lah ya. Kak Rara nih, apa nih? Pernah dibandingin sama produk Cina. Oke. Nah, nanti kita kalahkan ya kualitas produk Cina ya. Jangan sampai kalah. Good. Yuk, siapa lagi nih yang belum nih? Saya mau absen nih. Mas Wira belum. Wah, Kak Melina belum. Siapa lagi nih? Kak Melina, beda motif, satu bahan kok beda harga. Oke, value ya maksudnya ya. Bagus. Ya, beda motif, beda harga. Ya, karena kita jual value, bukan hanya jual material saja. Oke, good. Yuk, siapa lagi? Ayo, ya, tamu istimewa kita belum nulis nih, penonton yang paling bikin mewek nih. Siapa lagi ya? Oke, Kak Neng Isma nih belum nih. Oke, juga belum nih Kak Inul nih. Kak Siva Ainina, nah ini belum. Yuk, siapa lagi? Penolakan yang paling bikin mewek, yang paling bikin baper ya. Sampai teman-teman tuh nggak mau jalankan bisnis dan hampir mau nyerah gitu. Ya. Sering di PHP-in. Ya. Sama customer ya maksudnya ya. Oke.
Kak Nailatul Khair. Oh, Kak Naila, ya ya. Sama dong, Kak. Oke. Selamat datang buat yang baru bergabung ya, Kak Farah. Saya udah. Oh ya, oke, thank you Kak Farah. Siap. Nah, oke teman-teman, yang belum langsung tulis ya penolakan yang paling membekas ya, yang membekas, yang bikin baper gitu kan. Nah, teman-teman kalau kita lihat nih ya, yang udah nulis di room chat, kalau saya lihat nih, kebanyakan soal harga. Ya, yang paling unik nih tadi yang dari Mas Yogi ya, harganya sama kayak beras 15 kg, mending untuk beli beras buat keluarga saya. Oke, bagus ya. Ada yang bilang harga mahal, ada yang bilang apa tadi, di PHP-in ya, sudah invoice, terus tiba-tiba ngilang, kemudian bahan cuman sajadah gitu doang kok mahal gitu kan. Oke, bagus teman-teman. Kak Nainul Muna, harga segitu dapat sajadah doang. Ya. Oke. Bagus. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Secara umum memang banyak sekali penolakan ya. Terutama terkait harga. Oke, bagus. Ini buat referensi saya secara personal dan teman-teman manajemen sujud ya. Harga, oke, Kak Neng Isma, harga. Good, bagus. Nah, next saya juga ingin kenal nih, teman-teman nih asalnya dari mana nih? Ya, sebagian saya sudah tahu, cuman untuk yang lain nih saya pengen tahu nih dari mana nih. Yuk bisa tulis di room chat nih, ya supaya saya juga lebih bisa memahami situasi teman-teman nih. Ya, misal nih contoh tadi teman-teman nulis harga segitu doang dapat sajadah gitu kan? Ya siapa tahu Anda tinggalnya di Papua gitu, ya. Atau misal tadi yang bilang sering dibandingin sama produk Cina gitu loh. Ya, coba saya pengen ngerti teman-teman nih sambil kenalan ya, dari mana aja nih tinggalnya, asalnya nih dari mana nih? Oke. Oh, Kak siapa? Kak Rara ya? Kak Rara dari mana, Kak? Dari Blitar, Pak. Dari Blitar. Oke. Thank you Kak Rara. Kak Isma dari Bandung. Sip. Good. Bagus Kak Isma. Yang lain? Ya, selama ini kan kita belum pernah kenalan seperti ini ya. Oke, Kak Mika Dina. Oh, Kak Carolina, Jakarta Selatan. Oke. Sip. Jakarta Selatan. Padang. Oke, Kak Rosalina Mendrova dari Padang. Siap. Padang. Kak Sasya dari Jogja. Oke, good. Kak Carolina Jakarta Selatan mana ya? Ya, oke, next siapa lagi nih? Saya pengen kenal nih. Siapa lagi nih, yuk? Kak Mika Dina Abram. Oh, Ragunan, Jakarta Selatan. Sip. Oke, dulu saya pernah main berapa bulan ya? 6 bulanan ya di Batak. Oke, siapa lagi next, yuk? Dari teman-teman. Kak Wira dari Bantoel. Oke. Kak Wira ya dari Oke, Kak Ista dari Jogja. Kak Maika, oh Kak Ika dari Kak, dekat ya. Kak Ika kapan-kapan ke sujud ya, kita bisa discuss ya, setting goal ya, setting target, bikin strategi macam-macam, silahkan. Kak Devi Magelang, Kak Devi ya, Jakarta nih, main ke sujud ya. Oke, next siapa lagi yuk? Memel dari Candi Borobudur. Wah, ini penunggunya Candi Borobudur ya. Dari Magelang. Candi Borobudur dari Magelang. Belum ada yang dari mana nih? Kebumen gitu atau Gombong gitu. Ya, siapa lagi nih? Ada Mas Julianto nih dari Bantul ya, tapi lagi di Jakarta. Oke. Wah, keren-keren ya. Ternyata Kak Mira juga nih, Kak Mira dari Malaysia. Ya, belum nulis di room chat nih. Oke, siap Kak Ika. Ditunggu ya, main ke ya, kita banyak ngobrol. Sip. Pak Dimas Wirausaban, Super Blue.
Oke teman-teman, salam kenal ya buat semuanya. Ya, saya jadi ngerti nih karena saya juga semoga bisa memahami lah situasi Anda jalankan bisnis sujud ya, dengan segala macam penolakan ya. Oke, tadi terkait penolakan, terkait harga, terkait apa namanya sajadah doang harga mahal. Ada yang bandingin dengan beras 15 kg ya, macam-macam ya. Dan saya lihat kalau teman-teman yang ada yang tinggal di Jakarta, Jogja, ada yang di Magelang, ada di Bandung gitu. Sebenarnya ini satu hal yang luar biasa teman-teman. Selain kita rahim, kita juga bisa bangun networking nih ya dengan hal semacam ini. Oke, terima kasih responnya teman-teman. Nanti yang belum nulis di room chat silahkan tulis ya, asalnya dari mana, terus apa yang paling bikin baper gitu. Nah, teman-teman, kemudian saya mau nanya lagi nih, ya, saya mau nanya lagi ke teman-teman kira-kira cukup dijawab ya atau tidak gitu. Apakah penolakan terbesar dari teman-teman selama ini, ya itu terdekat, ya keluarga, pasangan, terus sahabat mungkin, ya cukup jawab ya dan tidak ya. Saya pengen cek dulu apakah penolakan cara menjalankan bisnis itu datang dari keluarga terdekat, yes or no gitu aja. Oh tidak, good, bagus. Oke Kak Sela. Kak Mira tidak, bagus, tidak. Kak Lina tidak, Kak Adelisa tidak. Oke. Wah keren juga ya. Berarti Anda support semua ya. Oke. Kak Isma tidak, Kak Farah tidak. Yuk yang lain. Adalah apakah penolakan terbesar itu datang dari orang-orang terdekat Anda? Ya bisa pasangan, keluarga, teman, sahabat, tetangga gitu. Nah ini Kak Rizky, iya. Wah oke, good. Yuk. Silakan tulis di room chat. Ayo. Apakah penolakan dari keluarga tidak? Oke, 50-50. Bagus. Yang lain? Saya pengen memahami ini kondisi teman-teman semuanya. Kak Ika tidak, bagus. Kak Wulan, iya. 50-50 ya. Ada yang oke. Bagus. Kak Devi, ada iyanya, ada tidaknya. Kak Trina, tidak, luar biasa. Kak Akhira Maulido, Kak Rara, iya dan tidak. Pakai CK ya. Tidak. Yang belum tulis, silakan ditulis. Ya, mungkin jangan gitu. Ngapain jual sajadah mahal-mahal? Kurang kerjaan gitu. Ada nggak? Ya. Yuk, siapa lagi yang lain? Tidak ya, luar biasa loh. Berarti Anda hebat loh, bisa meyakinkan orang-orang terdekat Anda. Anda bisa orang-orang terdekat Anda, ya luar biasa. Oke, saya akan mulai masuk ke materi inti teman-teman. Ya, dari tadi mas pembukaan aja. Sesuai tema malam ini, Kak Mira, my sister always consider expensive. Nah, ini dia yang saya tunggu nih. Ya, kakaknya, kenapa harga sejadahnya terlalu mahal? Good. Bagus Kak Mira. Ya, ada lagi yang lain silahkan ya. Nah, teman-teman nunggu yang lain nulis di room chat. Materi malam ini kita sharing ya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui ya tentang penolakan ya. Jadi bagaimana kita menjadikan penolakan itu sebagai sekutu, sebagai musuh ya. Jadi kebanyakan dari penolakan itu kemudian kita jadi lemas, kita jadi putus asa ya. Kak Rosalina, aku sih nggak pernah nawarin dekat, makanya jawabannya tidak oke, karena mungkin udah ngerti ya kalau ditolak gitu ya.
Oke, no problem, no problem. Ngomong-ngomong teman-teman, kalau Anda ditolak oleh orang terdekat, ya, satu aja gampang, buktikan bahwa Anda berproses, ya, bertumbuh. Ya, dengan bertumbuh, orang-orang terdekat Anda, lama-kelamaan insya Allah akan support Anda, gitu kan, ya. Kak Sela, oh diprotes dari ibu saya adalah yang empuk, saya salah target. Oke, good. Bagus Kak Sela. Orang tua gitu kan, ya butuh sajadah yang empuk ya. Bagus, Kak Sela sudah sadar nih kalau salah target. Nah teman-teman, saya akan mulai masuk nih ya. Sekali lagi saya nggak akan tampilkan materi silakan catat yang penting-penting ya dan siapkan pertanyaan. Oke. Yang pertama teman-teman, saya mau sampaikan bahwa sebelum masuk ke penolakan ya, saya akan sampaikan bahwa ya sistem metode reseller atau partnership lah ya, itu merupakan salah satu metode bisnis yang paling menyenangkan di dunia, ya paling menyenangkan di dunia. Ya, karena teman-teman tidak perlu pusing mikir produk, pusing mikir riset produk, teman-teman nggak perlu membangun yang besar, ya, nggak perlu pusing mikirin apa yang ya. Nah, tapi meskipun bisnis reseller ini merupakan di dunia, ya, namun akhirnya para menghadapi tantangan yang sifatnya universal dan tersebar luas, gitu ya. Jadi yang paling penting teman-teman sadari dulu bahwa bisnis merupakan bisnis yang paling menyenangkan sebenarnya, ya. Tapi ada satu tantangan yang itu akan dihadapi oleh semua dari kita, ya termasuk juga saya, ya. Jadi seberapa lama teman-teman menjadi partner sujud, ya, Anda menjadi menjual sebuah produk, ya sebuah brand, pasti selalu ada kemungkinan, ya, itu tertembak peluru yang amat berbahaya yang pernah ada, yaitu beruntun, penolakan. Tapi penolakan beruntun, tolak, Anda lemes. Tolak, Anda menghilang. Muntaber, ya, muntaber tahu ya, mundur tanpa berita, ya itu penolakan yang beruntun itu Oke, ini ada tambahan dari Kak Trina nih. Penolakan biasa membandingkan dengan harga sajadah tetangga sebelah yang lebih murah. Katanya cara ngelipatnya sama. Oke, ya. Oke, hal semacam ini normal ya. Misal apa ya? Banyak hal lah ya. Gua gitu kan di pinggir jalan harga let's say 5.000. Kita beli sama Aqua di hotel bintang 5 15.000 dan kita masih mau beli itu. Oke, ilustrasi saja ya. Nanti kita sama-sama belajar. Nah, teman-teman, seberapa lama Anda menjadi reseller sujud atau partner sujud, ya, selalu ada kemungkinan Anda akan tertembak peluru yang penolakan beruntun, menghampiri kita, ya. Dan peluru penolakan ini akan melumpuhkan, ya, bisa menghancurkan semangat kita dan kegembiraan. Ini adalah dua hal yang merupakan sifat-sifat dalam untuk mencapai kesuksesan di bisnis ini, teman-teman. Jadi bisnis itu aja, Anda harus gembira gitu, teman-teman. Tapi terkadang di awal-awal Anda semangat gitu kan, di awal Anda jalankan bisnis sujud, Anda gembira gitu kan. Begitu Anda terima penolakan beruntun, Anda lemas. Ya, bahkan ada yang menghilang gitu. Ya. Sebenarnya simpel teman-teman. Solusinya Anda cukup happy saja, tetap jaga suasana hati Anda tetap happy, bahagia, gembira, dan semangat Anda. Untuk itulah pentingnya kita membangun sebuah seperti ini teman-teman. Ya. Makasih Mas Yulianto ya, yang jawab Mas Yulianto nih. Apakah sajadah tetangga sudah terjual lebih dari 20 negara di dunia?
Ya, jadi teman-teman, solusi ya saya sampaikan di depan ya. Sebenarnya simpel sekali. Ingat, jaga kegembiraan, happiness. Insya Allah penolakan itu akan menjadi sebuah ya angin lalu. Nah, namun teman-teman, ada satu fakta yang menarik bahwa 60-75%, 60-75% mitra bisnis itu menghilang atau berhenti di tahun pertama mereka bisnisnya. Jadi tahun pertama itu sampai dengan 75% itu mitra bisnis itu menghilang, muntah. Padahal tahun pertama itu adalah tahun di mana fase paling penting. Ingat garis bawah, tahun pertama yaitu adalah fase paling penting belajar, ya, sekaligus action, ya, learning by doing. Percayalah teman-teman, tetap bertahan adalah nama permainannya. Jadi kalau Anda mau sukses, teman-teman mau sukses di bisnis apapun, khususnya di bisnis sujud, kuncinya adalah fase pertama. Jadi kalau di tahun pertama itu Anda banyak penolakan, it's okay, no problem. Karena itu adalah kurva belajar, fase awal untuk Anda belajar. Yang belum pernah bisnis sama sekali. Ya namun sayangnya sampai dengan 60-75% itu mitra menghilang, berhenti di tahun pertama. Sadar bahwa tahun pertama ini adalah sebuah fase yang memang mereka akan menemui banyak sekali situasi, banyak sekali penolakan, banyak sekali kuncinya adalah bertahan. Jadi nama permainannya di tahun pertama tahan bukan Anda nggak ngapa-ngapain, ya, bukan diam saja, tapi Anda gagal belajar lagi, konsultasi teman-teman. Ya, konsultasi itu penting. Kemarin dengan Mas Yulianto ya datang ke sujud, kita ngobrol, kita diskus, ada Mas Farul Anas, ada Mas Aang, ada Bunda Maya, ya, dan macam-macam ya. Silahkan sujud open gitu. Karena kami sadar bahwa tahun pertama ini sangat krusial. Sekarang coba begini, coba kembali tanyakan ke diri Anda sendiri. Tolong pertanyaan saya ini tolong dijawab di room chat lagi. Ngerti nih kondisi teman-teman nih. Tanyakan kepada diri Anda sendiri. Tantangan sebenarnya itu di benak Anda masing-masing dan terkadang hal tersebut masih ada Anda. Ya. Pertanyaannya ada 3. Haruskah saya melakukan bisnis ini? Itu yang pertama. Ini benar tuh maksudnya aku perlu jalanin bisnis sujud nggak ya gitu loh. Benar? Atau mungkin ada pilihan lain nggak ya gitu. Jadi yang pertama tadi, haruskah saya melakukan bisnis ini? Benar-benar pilihan saya. Yang ketiga, inikah yang seharusnya saya lakukan? Silakan share di room chat ya. Sekali lagi, penting adalah tahun pertama ini adalah kurva belajar teman-teman, dan sering ilmunya masih Anda masih ilmu bisnis, ilmu komunikasi, ilmu follow up belum begitu bagus, itu wajar sekali. Coba tanyakan ke diri Anda, ya, apakah itu tadi, haruskah saya melakukan bisnis ini gitu? Apakah ini benar-benar pilihan saya? Dan apakah inikah yang seharusnya hidup? Karena ini penting, pertanyaan sangat penting teman-teman. Karena keputusan, ya, Anda bisa menjawab 3 pertanyaan dan sudah membuat Allah, tekad Anda bulat, semangat bulat, rintangan apapun, penolakan seperti apapun, Anda tidak akan mudah putus asa tentang menyerah. Gitu, ya. Ya, coba jawab di room chat. Ya, pertanyaan saya tadi sangat sederhana. Saya melakukan bisnis ini, apakah ini benar-benar pilihan saya? Inikah yang seharusnya lakukan dalam hidup? Maksudnya, poin saya adalah ketika Anda membuat keputusan menjalankan sebuah sujud, ya, khususnya atau bisnis yang lain, apakah itu sekedar untuk ya sajalah gitu kan, hanya sekedar buat tambah-tambahan sajalah, tolak orang gitu. Anda sudah membuat keputusan bulat bahwa yes, ini adalah
Saya akan serius, saya akan komit. Saya tidak akan sekedar saja, tapi saya membangun sistem, saya mau bangun tim, saya mau bangun bisnis. Ya, coba teman share deh, ya. Ayo silahkan share di room. Saya pengen semua aktif nih teman-teman. Haruskah saya melakukan bisnis ini? Apakah ini benar-benar pilihan saya? Dan inikah yang harus saya lakukan dalam hidup gitu? Mira, Malaysia, ini bisnis saya harus pertahankan. Good, thank you Kak Mira, terima kasih bahasa, oh ya sama ya, bahasa Melayunya terima kasih. Next, siapa lagi yuk? Ya, sampai ngerti nih, ya jangan-jangan tuh Anda banyak alami penolakan, ya, kemudian Anda sempat menyerah, karena memang Anda bisnisnya nggak serius, gitu loh. Anda menganggap ini sekedar tambah-tambahan saja, gitu loh. Kalau ada yang beli, alhamdulillah, beli ya nggak apa-apa, gitu kan. Atau jangan-jangan Anda hanya sekedar saja, gitu loh. Jadi kalau Anda iseng, hasil bisnis ini pun iseng. Kalau Anda serius, ini juga insya Allah serius. Ya, yuk, yang lain, next. Siapa? Kak Trina, insya Allah ini bisnis saya dan akan tetap di sini bersama Sujud. Yes, very much. Setuju dengan Kak Mahe. This is just a start. Yes. Nah, mentalitas pemenang ini begini, ya, tegas gitu. Jadi membuat, ya. Oke, yuk, bagus Kak Trina. Kak, yuk, haruskah saya melakukan ini? Ya, apakah urusan dan inikah yang seharusnya saya lakukan dalam hidup, gitu. Ya, ingat teman-teman, keputusan Anda itu akan mempengaruhi hasil, ya. Ya, oke, ya, yang lain saya nggak akan lanjut nih sebelum yang lain jawab di room chat nih. Yuk, baru 2 bulan, insya Allah lanjut terus, gaspol. Dan ini ilmu saya masih sedikit, makanya masih dalam tahap kepoin IG Mitra Sujud lain. Oke, good, Kak Sela, ya, mental pemenang nih. Oke, yuk, yang teman-teman. Dan Mas Julianto ini pakai bahasa Rusia, Mas, ya? Saya nggak bisa baca nih, Mas. Apa nih? Nggak bisa baca, Mas Julianto. Yang saya ngerti cuma 50 tuh, sama hehehe. Ya, jangan pakai bahasa planet ya, saya nggak ngerti ini. Yuk, aktif yuk. Halo Kak Adelisa Tita, custom. Jadi produk sajadah ini salah satu produk andalan untuk niche. Yes, sepakat. Sejauh tim Sujud support kita disiapkan marketing toolsnya, well, saya sudah putuskan untuk fokus di Sujud untuk produk sajadah portable. Yes. Bismillah ya, nanti kita bergandengan tangan, kita masing-masing secara bersama-sama ya. Oke. Target itu, oke, cool, keren nih Kak Julianto. Tapi tadi maksud saya tetap nggak ngerti Mas Julianto. Kak Sasya, insya Allah siap. Ya, baru fokus, alhamdulillah, insya Allah besok. Barakallah fikum. Nih teman-teman nih. Lanjut terus. Kak Rara, masih ada waktu sampai jam 12 malam ya, jangan menyerah. Oh, insya Allah ini bisnis saya. Target reseller 50 negara di dunia. Yes, amin. Amin, amin, amin. Saya aminkan dan diaminkan semua teman-teman di sini. Amin. Kun fayakun saya bacanya. Kak Lila, insya Allah semangat belajar dan maju terus bersama. Oh, ini Bunda Maya. Siap, Bunda Maya. Ya, semoga saya nggak sebut nih. Ya, semangat. Ya, sampai ketemu di Jogja. Mas, ini bisnis saya tumbuh besar-besar. Bismillah. Oke, good. Sasha, cara mendapatkan reseller gimana Kak? Oke. Bagus sih.
Ya, saya akan jawab pendek dulu ya, karena ini bukan tema kita malam ini, tapi saya akan bagi reseller simpel aja. Kalau Anda terlalu sering bicara produk, maka Anda akan dapatkan customer atau end user. Sering peluang bisnis, insya Allah Anda berpotensi mendapatkan mitra bisnis. Apa goals Anda? Ya, ingat apa yang sering kita ucapkan, hasilnya. Kalau Anda sering cerita tentang produk, Anda akan mendapatkan end user, atau kalau Anda sering cerita tentang peluang bisnis, maka teman-teman berpotensi mendapatkan mitra bisnis juga. Jadi logikanya sederhana saja. Gitu ya Kak Sasha ya. Kak Devi, rezekiku, amin ya Allah, amin. Kak Rosalina, masih rancu, tapi mau nggak apa-apa Kak Rosalina. Yang penting jangan nyerah ya. Pertama itu adalah kurva belajar. Fase pertama kurva belajar. Kalau Anda tolak, jangan nyerah gitu, tapi Anda belajar. Sempat Kak Pamahnya nggak sempat. Oke, siap. Kak Melina, insya Allah ini kesempatan dan jadi jalan rezeki yang berkah. Amin ya Allah, maju terus. Terima kasih Kak Melina. Kak Sasha. Ya, si TMP nih kayaknya, ya. Dakwah gaspol. Yes. Oke, thank you. Yang lain ada? Ya, teman-teman. Jadi saya pun juga sampai hari Jimas, Mas Yogi, ya teman-teman di Maker Sujud pun hari ini masih sering ditolak. Tapi karena kita punya keputusan yang sudah bulat, tekad bulat, visi kita jelas, tujuan kita jelas, ya teman menuju sukses lah ya. Oke, Kak Ika nih, insya Allah mantap bisnis dengan sujud. Thank you very much, dibimbing full, alhamdulillah. Positif, saling mendukung. Yes, berkah untuk semua, amin ya Allah. Kak Carolina, sujudkan dunia, amin. Yes, yes. Kemarin teman-teman saya mau cerita dulu, dalam 1 tahun itu salah teman-teman. Sujud 20 negara itu dalam tempo waktu 6 sampai ya. Bismillah, target kita 2021 ini kita minimal 100 masuk ya. Bismillah, doakan ya. Dan itu juga dari Anda, dari teman-teman semuanya. Nanti caranya bagaimana kita bisa sama-sama belajar ya. Oke, thank you. Pastinya sudah menjawab pertanyaan saya tadi. Saya jadi ngerti Anda kelihatan sih ya. Jadi yang sudah bulat, sudah tekad bulat, mantep. Biasanya itu diimbangi dengan hasil signifikan. Tapi buat yang masih ragu-ragu, setengah-setengah, wajar kalau Anda memang belum mendapatkan hasil yang signifikan, ya, karena ini ragu. Ya, kalau Anda sudah punya keputusan bulat, teman-teman, Anda sudah tahu visi Anda sujud, ya, Anda ngerti nih, saya mau join sujud ini mau ngapain, mau kemana, karena harus serius di sujud. Insya Allah nanti semesta mendukung teman-teman. Ya, energi Anda akan disupport oleh alam semesta teman-teman. Tapi kalau Anda masih ragu, Anda nggak ngerti, Anda bisnis sujud di arahnya mau kemana, apa yang Anda mau capai, bagaimana caranya, bersama siapa, Anda nggak ngerti, dan Anda tidak mau putuskan itu, ya selamanya Anda mau di bisnis, Anda nggak akan pernah dapatkan hasil yang maksimal. Ya, Kak Isma, bismillah Kak. Yes, penolakan itu kayak pecut buat ngeluarin potensi, sepakat. Ya, bisnis sujud salah satu cara Allah ingin pemula kayak aku untuk terus belajar. Insya Allah gurunya siap ya. Pertanyaannya muridnya siap nggak? Jadi gurunya siap, muridnya juga harus siap dong, kan gitu. Good, Kak Isma. Proses tetap berusaha, yes, ya, never give up. Bagus. Nah, saya masuk ke poin yang selanjutnya. Jadi jika Anda sudah membuat keputusan yang bulat, ya, bersama Anda nggak setengah-setengah, ya, Anda full heart, ya. Kami tidak pernah, ingat, kami tidak pernah minta Anda full time, tapi kami berharap, ya, full heart, ya, sepenuh hati, ya, Anda sepenuh hati jalankan bisnis, ya.
Tapi kalau Anda mau jalankan bisnis itu harus penuh hati, teman-teman. Ya. Penuh hati, ya, setengah hati, ya, hasilnya setengah juga. Mungkin hasilnya nggak nyampe setengah lah, ya. Ya. Nah, secara teknis, gimana sih caranya, teman-teman, supaya kita nggak terlalu terbawa perasaan, jadi orang yang sad, ya, sedih, cengeng kalau menerima penolakan. Secara teknis, selain Anda tadi merubah mindset, ambil keputusan bulat, ya kan, dan menyadari bahwa cara yang sederhana adalah Anda mulailah bisnis dekat. Itulah kenapa tadi saya tanya di depan, kira-kira nih penolakan terbesar teman-teman dari orang terdekat nggak ya, gitu, pasangan, keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, gitu kan. Ternyata banyak yang menjawab tidak. Nah, ini suatu hal yang sangat Anda harus syukuri. Orang-orang terdekat teman-teman semua mensupport Anda itu permulaan yang bagus, karena support orang terdekat itu jadi energi yang luar biasa besar. Anda, anak Anda, ya, orang tua Anda, kakak adik Anda, itu kalau support Anda, insya Allah bisnis ini akan semakin semakin maju lancar lah, ya, kayak nama bis, ya. Jadi tips yang pertama, mulailah dari yang paling mudah, ya, siapa yang paling mudah? Ya tentunya orang-orang yang kita kenal, ya, warm market, ya, hot market. Mulailah dari orang yang paling mudah dan yang paling dekat. Dekat secara fisik, dekat secara jarak, dekat secara hati. Siapa itu? Ya pasangan kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, SMP, teman SMA, teman kuliah, teman main, teman bolos. Mulailah dari yang paling mudah-mudah dulu. Mulailah yang dekat. Ya, dekat secara fisik maupun dekat secara hati, gitu. Kenapa? Supaya energi Anda tidak banyak keluar, atau energi Anda tidak terlalu banyak terfokus kepada penolakan, ya, supaya Anda juga tidak keluar kos biaya terlalu tinggi. Ya paling tidak kalau Anda mulai dari yang tidak, kalau misal orang tidak tertarik dengan apa yang Anda tawarkan, gitu kan, aduh, kasihnya udah berusaha effort, yaudah deh sini aku beli, ya minimal begitu. Tapi ingat, baik orang terdekat Anda, ya ini catatan penting nih, jangan sampai Anda itu tahu produk sujud dari orang lain. Anda punya kakak Anda tinggal di Jogja, kakak Anda tinggal di Jakarta, kakak saudara daging, gitu kan. Tapi kakak kandung Anda di Jakarta tuh beli sujud dan bisnis sujud. Nah ini kan aneh. Makanya saya sering sampaikan juga ke teman, khususnya CS Baker dan semua teman-teman di sujud, dan khususnya Anda semua juga, selesaikan dulu buat daftar nama, buat name list. Minimal berapa Pak? Kalau 500, 250, kalau bisa 1000, gitu. Sebanyak mungkin name list orang-orang yang Anda, itulah yang teman-teman kenalkan dulu dengan produk sujud, ya, secara cepat, ya. Oke, Pak, kok Pak, Mas, ya, ya. Ya, saya nggak punya teman, gitu lah, alasan lagi, gitu kan. Saya nggak bisa nih nulis 300. Teman-teman pernah kecil kan, ya, pernah SD kan, sekolah dasar, punya teman, punya lah. SMP, SMA, kuliah, tetangga Anda, keluarga besar Anda, keluarga dari ayah, ibu, temannya ayah, temannya ibu, temannya adik, temannya om, temannya tante, temannya bude, temannya Pak D. Jadi sebenarnya saya minta Anda nulis daftar nama 300 orang. Itu sebenarnya itu mudah. Khusus buat teman-teman yang sudah menikah,
Coba ingat-ingat ketika Anda kemudian walimah, ya resepsi. Berapa orang yang hadir di nikahan Anda? Berapa puluh, berapa? Saat itu, saat walimahan, saat resepsi Anda bisa mengundang ratusan orang. Kenapa? Ketika saya minta Anda nulis daftar nama, hanya bisa nulis 100. Anda cuma bisa nulis 50, kan aneh. Kalau Anda bilang, Pak, Mas, saya nggak punya teman, ya saya akan jawab, loh, emang tinggal di hotel? Atau jangan-jangan Anda yang bermasalah dengan komunikasi, ya. Jadi tips yang paling sederhana, mulailah yang dari yang paling mudah dan yang paling, ya, mulailah dari circle Anda dulu, mulailah dari orang-orang sekitar Anda dulu. Pastikan orang-orang terdekat Anda itu tahu, ya, bisnis yang sedang jalankan, tahu, ya, dan itu tahunya dari Anda, bukan dari orang kita, ya. Itu tips yang cukup benar, ya. Saya juga memulai menawarkan produk sujud ini dari lingkungan, ya. Contohnya nih, ada yang di belakang saya ada Mas Anas, ya. Mas Anas sudah saya tawarkan, cukup belum terbuka pikirannya gitu kan, masjidnya belum berubah. Alhamdulillah hari ini sudah mulai berubah. Ya, nanti teman-teman silakan coba dulu, ya. Oke, next. Ini ada Kak Farah nih, chat ya, di room chat nih. Insya Allah ini bisnis saya karena sujud membawa manfaat buat. Amin. Thank you very much Kak Farah. Meski closingannya belum sebanyak teman-teman di sini, tapi tetap yakin. Nah ini dia nih, suka saya mentalitas juara nih. Bismillah, semoga bisa order sujud juga. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Siap, good Kak Farah. Oke, next. Teman-teman yang berikutnya. Yang berikutnya teman-teman, penolakan oleh pasangan atau orang-orang terdekat kita itu biasanya itu cukup berat nih, atau mungkin boleh dibilang paling berat ya dalam sebuah bisnis gitu. Tetap ya, ini keyword ya, silakan dicatat kalau penting. Anda hanya dapat dengan Anda rubah sikap Anda terlebih dahulu. Saya ulangi, kalau Anda ditolak orang-orang terdekat Anda ditolak circle Anda, orang-orang yang Anda kenal, ya, itu gampang sekali. Rubah dulu sikap Anda, ya, lalu Anda boleh merubah sikap mereka terhadap apa yang Anda tawarkan kepada mereka. Gitu ya. Apa yang perlu dirubah dari sikap kita? Oke. Sikap Anda terhadap bisnis sujud. Sikap Anda terhadap bisnis ini mempengaruhi sikap orang terhadap Anda. Contohnya begini, kalau teman-teman sujud ini bisnis yang remeh, ya, bisnis yang killing time lah, gitu, atau bisnis sekedar ala kadarnya. Jadi orang menolak Anda karena Anda terlihat aura Anda, bahasa tubuh, body language Anda itu nggak yakin gitu yang Anda tawarkan dengan apa yang sedang Anda bawa untuk mereka. Kalau Anda sikap Anda terhadap bisnis sujud ini tidak benar, ya, ini bukan bisnis, ini bisa cek-cek misalnya. Ya harus Anda harus terima gitu. Karena itulah sikap Anda terhadap sikapi bisnis ini adalah bisnis yang serius, bisnis yang luar biasa, marketnya besar. Bahkan tadi Mas Yulianto punya target 50 negara. Itu teman-teman, insya Allah hasil akan positif gitu. Karena begini teman-teman, orang itu beli produk atau orang itu menerima penawaran Anda itu bukan karena produk, ya, bukan karena apa yang Anda bawa, tapi cara Anda menyampaikan, cara Anda menawarkan produk sujud, sikap Anda ketika menawarkan produk sujud, ya, karena itu dari aura Anda akan terlihat dari gestur body language Anda. Kalau Anda nggak yakin, kelihatan body language-nya itu lemes, nggak yakin gitu, pesimis gitu. Nah, orang Jawa ubelen gitu.
Jadi tapi kalau sikap Anda benar bahwa oke, ini buat masa depan saya bisa. Saya hitung, saya riset, saya lihat data, saya lihat statistik, oke, ini bisnis bagus nih. Oke, saya memutuskan bisnis ini adalah bisnis masa depan saya. Tahu beda, mindset Anda beda, sikap Anda beda, maka insya Allah hasil akan akan positif. Saya nggak bisa jamin apapun dan nggak bisa menggarap apapun, tapi itu yang ada di dalam diri saya waktu memulai bisnis ini, teman-teman. Saya yakin dulu dengan apa yang saya bawa. Ya, yakin dulu dengan apa yang saya bawa. Sikap saya benar terhadap bisnis, sikap saya benar terhadap produk ini. Sikap saya benar terhadap potensi market bisnis ini. Ya. Maka vibrasi itu akan mempengaruhi orang yang kita tawar. Vibrasi kita positif, sikap kita positif, orang-orang di sekitar kita ikut positif. Kalau kita nggak yakin, kita pesimis, maka akan nolak gitu loh. Bahkan yang sudah positif dan semangat pun juga masih ada penolakan. Bedanya ada di menyikapi penolakan itu. Kalau yang sudah positif menyikapi penolakan, no problem, ini dari kesuksesan. Tapi bagi yang sikapnya belum positif ya, masih negatif, masih setengah menganggap ini remeh ya Anda penolakan terlalu dalam, terlalu dibawa ke perasaan gitu. Ya. Nah, teman-teman, kalau Anda mendapatkan penolakan, ya, itu simple sekali solusinya. Ya, cara menanganinya itu gampang. Tadi susah. Ya. Solusi itu hanya butuh bukti progres Anda. Orang-orang tuh hanya butuh bukti sukses. Kalau Anda jalankan bisnis sujud, ya, Anda ditolak, no problem. Ya, ada orang menghina, no problem. Ya, jangan sakit hati, jangan dibawa perasaan. Ya, berlari lagi, tunjukkan progres bisnis Anda dan tunjukkan ke dia. Let's say begini, bulan tolak, nggak apa-apa. Anda kerja lagi, kerja cerdas, ya, kerja cepat, gitu kan. Bulan depan Anda sukses nih, ya, ada progres gitu ya, omset di bisnis itu ada progres. Tunjukkan ke dia bahwa Anda berproses dan bertumbuh. Dia belum mau join, it's okay, no problem. Bulan depan Anda fight lagi, ya, capai target yang jauh lebih tinggi. Ketika itu bagikan kebahagiaan Anda, bagikan prestasi Anda ke orang-orang yang menolak Anda. Pada titik orang itu, wah, gila ya, kamu progresnya luar biasa gitu loh. Bisnis apaan sih nih? Ya, sampai orang tuh ngomong begitu. Jadi teman-teman, kalau Anda ditolak oleh orang-orang terdekat Anda, karena tema malam ya penolakan tentunya kita akan bicara dari circle dulu ya. Anda nggak perlu khawatir. Progres Anda teman-teman ya. Kalau itu prinsip yang saya ini gitu kan. Jadi kita kita tampar mereka dengan prestasi kita. Kita tidak perlu merespon penolakan atau mungkin kita respon secara negatif. Kita merespon secara positif dengan tunjukkan progres kita. Contoh misal, kenapa sih sujud selalu sampaikan, oke, hari ini sudah 12 negara, besok 13 negara, hari ini sudah 20 negara misal. Kami ingin tunjukkan bahwa kami berproses gitu, kami bertumbuh gitu. Ya, karena pertumbuhan itu teman-teman dan prestasi itu menjadi satu semangat yang luar biasa ya. Gitu ya teman-teman. Jadi simpel sekali sebenarnya solusinya. Nah, tips lagi dari saya teman-teman, ketika ada penolakan ya dari target market Anda, kalau Anda atau orang-orang terdekat atau misal cold market ya, market yang beneran Anda nggak kenal sama sekali, Anda bisa buat catatan khusus. Kenapa market atau kenapa target market itu menolak? Contoh tadi terkait harga mahal, bahan seperti dijual mahal, alah cuman sajadah begitu doang kok mahal banget gitu kan dan lain sebagainya. Gitu. Ya, karena penolakan itu menurut kalau Anda mau tulis ya,
Misalnya Anda ditolak, oke, penolakan ini kan saya ditolak karena harga, tulis. Ditolak karena harga. Ada penolakan lagi. Karena apa? Oh, ditolak karena desainnya jelek. Tulis saja desainnya jelek. Apalagi tulis. Jadi setiap Anda dapatkan penolakan, coba Anda buat catatan khusus. Ya, kenapa target market Anda menolak penawaran Anda? Ya, terus apa yang dilakukan dengan catatan itu? Anda lakukan improvement atau kaizen berdasarkan. Kalau tadi teman-teman bilang kan banyak ya, harga mahal dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa Sujud bisa masuk 20 negara? Sujud ini memecahkan rekor omset lagi, teman-teman. Kalau memang harga mahal, nggak ada yang beli, 500 pieces, bayar tuh, dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, tidak ada produk yang tidak ada produk yang harganya mahal. Yang ada adalah Anda belum menemukan market yang tepat. Ini siapa ya? Saya lupa ya. Kak siapa tadi bilang, saya nawarkan ke grup WhatsApp orang tua saya, terus sajadahnya tipis, keras gitu, nggak empuk. Saya salah target. Nah, ini benar. Karena memang mungkin ya itu bukan target market kita. Ya, teman-teman belajar lagi tentang buyer persona. Ya, buyer persona itu adalah kita mengidentifikasi detail dan rigid target market kita. Ya, bisa demografinya, kebiasaannya, usia, gender, latar belakang pekerjaan, latar belakang profesi, hobi dan lain sebagainya. Jadi ingat, tidak ada barang mahal, nggak ada barang mahal, dan tidak ada barang atau produk yang tidak bisa dijual. Yang ada adalah Anda belum menemukan market yang tepat. Kalau memang harga mahal, kenapa Lamborghini masih banyak yang jual? Di seri tertentu itu inden. Kenapa Bugatti Veyron itu harga 8 miliar atau mungkin ada yang 12 miliar tapi tetap laku gitu. Kenapa gitu, teman-teman? Kalau iPhone itu mahal, Anda masih mau beli gitu loh. Kenapa gitu loh? Karena value. Ya, karena value. Ingat, Sujud bukan hanya menjual sajadah materi. Sujud menjual value. Value melalui apa? Value melalui customisasi ya, customize ya. Menjual value melalui menjual value melalui orang itu bisa menuangkan emosinya, personalisasinya di custom Sujud ya, di custom sajadah Sujud. Teman-teman, kalau Anda hari ini menjual produk Sujud, Anda perlu melihat lagi research target market Anda. Buat buyer persona sedetail mungkin. Konsultasi kepada kami. Bisa tanya ke teman-teman di Maker yang handle, atau bisa konsultasi ke saya atau misal di grup. Ya. Oke, bagus Kak Adelisa. Pekan nih. Kalau ada yang bilang kemahalan berarti salah target market atau mainnya kurang jauh. Ya. Ya. Kalau harga mahal, kenapa Louis Vuitton banyak dicari orang gitu? Gitu loh. Ya, kan aneh gitu kan, atau apalagi yang lucu ya. Oke, ini apa namanya? Apa mereknya? Oke, ada Oreo Supreme ya. Oreo Supreme itu harganya 500. Kenapa banyak orang beli? Nyol gitu loh. Biskuit Oreo isi berapa biji ya? 5 atau 4 biji. Dan Supreme harga 500.000 gitu loh. Dan banyak banget yang beli gitu. Jual apa ya? Kita mau jual material atau kita jual value? Nah, Sujud ini menjual value. Itu ya teman-teman ya. Ya Syahrini, Pak Wahi. Apa? Pak Syahrini. Oh iya. Ya Syahrini. Oke. Ingat ya, peyek itu bahasa Indonesianya apa? Rempeyek. Peyek. Nah, rempeyek Syahrini itu harganya mahal sekali. Saking mahalnya saya ngomong beli itu banyak gitu loh. Kan lucu gitu loh. Ya, kasus yang lain lah ya. Jadi ingat teman-teman, kalau Anda menjual, orang gini ya,
orang membeli produk itu karena emosi, baru membenarkan menggunakan logika. Jadi kalau teman-teman hanya sering ngomong tentang fitur sujud tuh ini water resistant, tahan air, tahan bau, ringan, kecil, terus apa bedanya? Kan gitu. Tetapi kalau misal Anda menjual produk sujud, misal begini, Kak, bisa custom loh, custom bukan cuma nama, tapi custom quote. Contoh nih, kakak mau kasih hadiah ke suami gitu. Papa jangan lupa sholat ya, tercinta. Taruh aja quote di situ. Jadi Anda bukan jual produk video, Anda jual emosi gitu. Anda harus mampu menjual emosi. Ingat, orang beli produk itu karena emosi, baru membenarkan pakai logika. Gitu ya, tips ya. Banyaklah ya kasus yang lain ya. Buatlah catatan khusus kenapa target Anda menolak, Anda analisa, lakukan perbaikan, lakukan kaizen. Ya, kalau masih belum ketemu solusinya, konsultasi. Ya, konsultasi. Oke, kemudian apa lagi ya? Oke, ini penyebab pertama kegagalan dalam bisnis ini itu terjadi saat Anda sebagai pemula kan apa yang dikatakan oleh orang yang tidak memahami apa yang sedang Anda. Itu penyebab pertama kegagalan ya. Anda sebagai pemula yang nggak ngerti apa-apa tentang bisnis sujud. Penyebab kegagalan mendengarkan kami yang memahami dan telah lebih dulu melakukan bisnis. Jadi simpel sekali, ya, simpel banget. Kalau Anda mau dengarkan orang yang nggak ngerti bisnis ini sama sekali, Anda dengarkan dia. Oh, jangan bisnis sujud, mahal, susah, nggak mungkin laku. Oh iya ya, ya udahlah, saya nggak mau. Ya sudah, gagal Anda. Kalau Anda nggak ngerti, tanya ke kami. Jangan tanya ke kanan kiri orang-orang yang tak tahu apa-apa. Garis konsultasi itu seperti garis komando ya, ke atas. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Ke kanan ke kiri boleh di forum untuk saling menguatkan. Ya teman-teman ya, saya ulangi lagi, penyebab pertama kegagalan dalam bisnis ini bukan karena Anda tuh banyak, bukan. Tapi karena Anda terlalu mendengarkan orang yang nggak ngerti apapun tentang bisnis yang sedang kita jalankan. Ya, dan penyebab kegagalan kedua adalah karena Anda tidak kami yang sudah terlebih dahulu melakukan dan memahami bisnis ini. Ini simpel sekali teman-teman. Hati ya, hati-hati. Kalau Anda konsultasi ke orang yang salah, maka hasilnya salah. Ya Anda harus ngerti, Anda tanya ke siapa, dengarkan siapa dan belajar kepada siapa. Contohnya misal kemarin Mas dia bisa tembus negara ini, negara itu dan lain sebagainya. Oke, good, belajar ke beliau. Ya, Mas Yulianto kemarin ke Malaysia sekian ratus bisnis. Oke, belajar gitu. Anda dengarkan, Anda belajar. Tapi saya sarankan kalau Anda nggak ngerti apa-apa, tanya ke kami teman-teman. Tanya ke deal maker kami yang bukan ya. Oke, next. Kemudian semoga ya poin-poin pentingnya ya. Oke, dalam kenyataannya teman-teman, saat reseller menyelesaikan kepada mereka yang masuk ke kategori one market, keluarga ya, market yang hangat, keluarga teman-teman yang Anda kenal maksudnya ya. Anda selesai menawarkan ke mereka, kemudian Anda mulai masuk ke cold market atau market yang sama sekali Anda nggak kenal. Penolakan itu adalah salah satu dari sekutu yang paling hebat sebenarnya. Kenapa? Karena para reseller membuang banyak waktu kepada orang-orang atau prospek atau lead yang memang gitu. Jadi kalau Anda ditolak, oke, skip, tolak, skip, catat penting hal yang dan prospek potensial lainnya dengan cepat. Jadi nggak perlu terlalu banyak membuang waktu orang, prospek atau lead yang memang negatif, yang nolak. Oke, skip dulu. Cepat beralih fokus Anda ke prospek potensial yang lain. Yang kata kuncinya cepat. Oke, ini tolak, oke, cepat geser. Ini tolak, cepat geser lagi. Tolak, cepat geser lagi. Ya, gitu ya. Ditolak, cepat geser ke potensial prospek. Masih ditolak lagi, cepat ke potensial prospek yang lain. Jangan buang waktu, jangan baper, jangan nangis. Ya, kita di sini nggak mau kan. Jadi caranya begitu ya. Ya, sampai kemudian skill Anda terlatih, skill follow up, skill komunikasi Anda terlatih. Ya.
Jadi teman-teman, investasikan Anda, energi Anda, uang Anda hanya kepada potensial market. Apa itu potensial market? Kembali lagi ke bayar. Cek materi tentang bayar persona. Belajar lagi tentang bayar persona. Pastikan waktu, energi, dan uang Anda kepada target market yang tepat, yaitu bayar persona Anda. Oke ya. Dan teman-teman sering ketakutan dan kesibukan memikirkan penolakan itu bisa membuat para reseller baru itu hanya diam diri. Betul atau betul? Ya. Ketakutan dan kesibukan wah nanti ditolak ya, wah nanti aku begini ditolak, aku nawarin itu ditolak, aku nawarin si A, si B, dan terlalu sibuk memikirkan penolakan itu hanya akan membuat Anda berdiam diri, takut untuk segera memulai. Itu adalah salah satu sebab utama kegagalan. Takut untuk segera memulai itu adalah salah satu sebab utama kegagalan. Anda takut tolak, nggak apa-apain, gagal. Ya, hal ini adalah gejala yang jelas-jelas ada, namun jarang sekali diungkapkan. Ya, jawab jujur. Ya, betul kan? Ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lah. Ya, nggak usah khawatir, nggak usah risau dengan penolakan. Karena apa? Ada keagungan atau ada keunggulan di dalam diri setiap orang. Jangan pernah menilai para prospek atau orang-orang yang Anda tawarkan itu hanya dari luarnya saja. Untuk alasan apapun jangan. Kalau dia tolak, sikapi positif. Waktunya saja yang belum tepat. Ya, jangan masukkan penolakan dalam hati. Logik saja. Ya. Dan ngomong-ngomong teman-teman, menerima ucapan tidak itu bagian dari proses menemukan mereka yang akan berkata iya. Tidak, iya. Tidak, iya. Tapi ketika Anda menemukan iya, orang yang positif, orang yang yes, saya mau beli produk sujud, pastikan Anda lakukan upselling. Jangan hanya beli 1, 2, 3, 5 pitches. Hajar langsung ke 50 pitches, 100 pitches. Berikan penawaran terbaik buat mereka. Ingat, ucapan tidak itu hanya sebagian proses dari menemukan orang-orang yang akan berkata iya. Tidak, iya. Tidak, iya. Mungkin dalam awal-awal ini yang akan berkata tidak itu banyak. Tapi seiring waktu berjalan, Anda perbaiki sikap, Anda perbaiki skill Anda, upgrade mindset, rubah mindset Anda. Nanti yang berkata tidak itu akan mulai, dan akan lebih banyak yang akan berkata iya. Karena apa? Karena Anda tahu market yang tepat dan bagaimana cara mendekati market tersebut. Ya teman-teman, jadi hidup itu keseimbangan. Di mana di situ ada penolakan, ada penerimaan, jadi nggak usah khawatir. Nolak, pasti ada yang terima. Ada yang terima, pasti ada yang nolak. Udah, seperti itu. Ya. Dan ngomong-ngomong, kalau kita amati, kalau saya amati, teman-teman reseller yang sukses dapat closing sales banyak loh ya teman-teman reseller yang closing ratusan pitches ya. Ada yang sebulan tuh closing juga ada. Ya. Itu saya amati, mereka tuh orang-orang yang penuh perhatian. Ya. Perhatian, mereka murah hati, mereka mau berbagi. Ya, mereka menyenangkan ya orang kan ya. Jadi teman-teman yang sukses di bisnis ini, maksud saya yang bisa closing ratusan pitches, bisa buka negara-negara baru itu, saya amati rata-rata orang-orang itu seperti itu ya, positif, perhatian, murah hati, mau berbagi ya, menyenangkan orangnya. Orangnya itu selalu melakukan perbaikan. Dan orangnya itu freedom gitu, mind freedom gitu ya. Jadi itu ciri-cirinya teman-teman. Kalau Anda tuh masih, maaf loh ya, kalau Anda masih punya penyakit hati, Anda masih iri, Anda masih dengki, Anda masih dendam, 3 poinnya, Anda masih punya penyakit hati ya, iri, dendam, dengki. So sorry teman-teman, lupakan sukses di bisnis apapun. Akan menyikapi penolakan itu dengan marah gitu. Anda ajak kelahi itu, wah dia nolak, wah tak ajak kelahi, ya, jangan begitu. Orang yang damai, orang yang murah hati, orang yang mau berbagi dan menyenangkan, kecenderungannya ketika ditolak, ya happy-happy aja. Mereka tetap happy gitu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Lalu ada beberapa hal yang penting nih teman-teman. Prinsipnya begini deh, simpelnya. Kalau Anda tidak menang dan Anda tidak promosi produk sujud kepada orang dengan jumlah yang banyak, itu Anda pasti akan stres karena Anda pasti akan banyak
probabilitasnya Anda akan terima banyak penolakan. Jadi sebenarnya hukumnya itu simpel. Hukumnya simpel kalau Anda mau sukses. Tingkatkan jumlah promosi Anda, tingkatkan jumlah pendekatan Anda, tingkatkan orang-orang yang Anda kenalkan tentang produk ini, dan turunkan dampak penolakan. Jadi begini, hukumnya adalah tingkatkan jumlah pendekatan, promosi, dan otomatis nanti akan menurunkan dampak penolakan. Tapi kalau orang-orang yang Anda tawarkan, pendekatan Anda itu sedikit, promosi Anda sedikit, gitu kan, sehari Anda cuma cerita tentang sujud ke orang gitu, ya otomatis kalau ditolak 4, Anda baper gitu kan. Tapi kalau misalnya let's say Anda promosi ke 100 orang gitu, bisa dengan ads gitu ya, berbayar. Kalau Anda sharing ke 100 ditolak 60 orang tapi bisa closing 40. Jadi Anda lupa gitu, yang 60 ini Anda lupa gitu. Apalagi Anda jalankan 2 metode ads, ini akan hal yang luar biasa sebenarnya. Hukumnya simpel aja, tingkatkan, turunkan dampak penolakan, sesimpel itu aja. Ya, jadi teman-teman, kalau jumlah target market yang Anda tawarkan kalau produk sujud itu kecil, maka besar kemungkinan teman-teman itu akan terlempar dari bisnis ini. Ya, akan terlempar jauh dari bisnis ini. Si Anda itu sedikit kecil. Orang-orang yang Anda tawarkan peluang bisnis atau produk sujud itu sedikit cepat terlempar dari bisnis ini. Ya, saya akan ngomong apa adanya aja deh. Ya, saya nggak akan ngomong manis-manis deh di sini. Supaya Anda sadar gitu. Bisnis apapun. Ya, part-time, saya sarankan kalau ada orang-orang yang Anda kenal tuh paling tidak 10 orang lah ya setiap harinya minimal. Ya kalau Anda sibuk Anda bisa pinjamkan katalog fisik. Insya Allah, mohon maaf, saya mau sampaikan katalog fisik Insya Allah minggu depan ya. Kami mohon maaf ada keterlambatan. Kalau Anda sibuk, paling tidak 10 sampai 15 orang yang Anda pinjamkan ya katalog fisik ya. Kalau Anda kurang dari 10, saya bilang Anda nggak sungguh-sungguh lah ingin berhasil di bisnis ini ya. Tapi bagi Anda yang meskipun part-time menjadi partner bisnis sujud ya, menjadi reseller sujud, sebenarnya angka-angka itu tuh bisa berkembang sampai 30 atau lebih setiap harinya. Ketika Anda memasuki cold market setiap hari ya, itu Anda ya rata-rata segitulah ya. Ini saya belum melihat riset ya, statistik, tapi kalau Anda di bawah 10 dalam sehari, ya sorry, Anda kalau sukses tuh masih jauh sekali. Kalau 15 sampai 30, 40 sehari, ya potensi Anda untuk mendapatkan transaksi itu akan jauh lebih besar. Kalau Anda sibuk, pakai tools atau alat bantu kerja, atau bisa gunakan ads, ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi saya pikir untuk yang 20% waktu Anda itu harusnya digunakan untuk riset buyer persona dulu teman-teman. 20% waktu Anda gunakan untuk riset buyer persona dan target market Anda. Sisanya 80% waktu Anda itu untuk mencari dan mendapatkan target market. Jadi semua kegiatan yang lain itu dapat dikesampingkan dulu deh, sampai Anda mencapai tingkat keberhasilan tertentu. Fokus Anda 20% waktu riset. 30%, oke, no problem. Sisanya 70-80% waktu Anda gunakan untuk promosi, melakukan pendekatan. Ya, ingat teman-teman, banyaknya prospek yang Anda dekati, yang Anda promosikan, itu membuat kita tuh tidak terlalu bereaksi secara berlebihan terhadap penolakan. Ya, tapi kalau leads atau prospek target market yang Anda dekati, yang Anda promosikan itu sedikit, Anda akan terlalu bereaksi secara berlebihan terhadap penolakan. Jadi simpel aja. Ya, bisnis ini hanya soal angka-angka saja. Ya, jangan terlalu dibawa perasaan. Ya, ini soal angka-angka saja teman-teman. Ya. Dan hal yang paling penting teman-teman, bisnis ini akan bertumbuh seiring kepribadian dan kedewasaan Anda. Kalau kepribadian Anda bertumbuh, kedewasaan Anda bertumbuh, skill komunikasi Anda bertumbuh, insya Allah bisnis juga demikian. Ya. Nah teman-teman mungkin itu yang bisa saya sharingkan malam ini.